Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas dan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui sebelum mendaftar SNMPTN. Jadi sebelum memulai video ini, aku ucapkan selamat buat kalian yang masuk kuota SNMPTN yang bisa mengikuti SNMPTN selanjutnya. Dan ya, aku sarankan buat kalian untuk menonton video ini sampai habis karena hal-hal yang akan aku jelaskan ini akan sangat berpengaruh buat SNMPTN nantinya. So, stay tune. Aku yakin sih kalian udah pada tahu kalau penilaian SNMPTN itu sangat misterius, tidak transparan, dan di luar dugaan banget. Kalian pasti udah pada tahu itu karena apa ya, yang nilainya tinggi belum tentu lulus dan nilainya rendah belum tentu tidak lulus gitu. Jadi ya memang penilaian SNMPTN itu ada banyak sekali hal atau banyak sekali faktor yang mempengaruhi penilaian SNMPTN itu selain nilai rapot itu sendiri. Jadi buat kalian yang akan mengikuti SNMPTN, kalian wajib banget tahu hal-hal yang akan aku sebutkan, akan aku jelaskan ini karena aku yakin ini akan berpengaruh kepada penilaian SNMPTN. Karena sepengalaman aku sih begitu ya. Jadi stay tune. Dan sebelum menyimak videonya, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini karena aku akan membahas hal-hal seputar kampus lainnya. Dan jangan lupa komen mau request video apa selanjutnya atau komen apapun yang positif. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan sebelum mendaftar SNMPTN itu adalah pastikan kalau PTN yang kalian tuju itu tidak memblacklist sekolah kalian. Jadi kalian harus memastikan dulu nih sebelum mendaftar SNMPTN, kalian harus memastikan kalau PTN yang akan kalian tuju itu tidak memblacklist sekolah kalian. Mungkin beberapa dari kalian belum ada yang paham nih mengenai sistem blacklist. Jadi blacklist itu terjadi apabila alumni dari sekolah kalian atau kakak kelas kalian sebelumnya ada yang keterima SNMPTN tapi sama kakak kelas kalian itu tidak diambil atau kakak kelas kalian tidak melakukan daftar ulang. Jadi karena kakak kelas tidak melakukan daftar ulang, tidak mengambil SNMPTN tersebut, maka otomatis PTN yang meloloskan kakak kelas kalian tersebut akan memblacklist sekolah kalian. Misalnya nih, satu kakak kelas kalian ada yang keterima SNMPTN di UI misalkan ya. Terus kakak kelas kalian tidak melakukan daftar ulang atau tidak mengambil UI tersebut gitu. Jadi otomatis si UI ini akan memblacklist sekolah kalian. Artinya UI tidak akan menerima mahasiswa baru dari sekolah kalian melalui jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN doang ya, kalau SBM mandiri itu beda lagi. Jadi UI tidak akan menerima mahasiswa baru dari sekolah kalian lewat jalur SNMPTN kalau tidak salah selama 3 tahun berturut-turut gitu. Iya, sebelum daftar kalian harus berhati-hati, cek dulu PTN yang kalian tuju memblacklist sekolah kalian atau tidak. Caranya gampang kok untuk untuk memastikan PTN tersebut memblacklist sekolah kalian atau tidak. Kalian cukup datang ke BK, tanya guru BK kalian sekolah PTN mana aja yang memblacklist sekolah kalian gitu. Apakah PTN yang kamu tuju termasuk yang memblacklist sekolah kalian atau tidak. Nah, aku sendiri ada cerita nih pas angkatan aku ya, pas zaman aku itu angkatan tahun 2018. Jadi waktu angkatan aku mau SNMPTN, jadi peringkat paralel se-IPA. Jadi di sekolah aku itu ada IPA tuh ada 4, IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Nah kan di ranking lagi tuh sebelum pendaftaran SNMPTN, jadi disebutnya ranking paralel. Jadi si peringkat 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah top 5 peringkat paralel se-IPA di sekolah aku itu mendaftar PTN yang sama gitu ya. Kalau nggak salah IPB deh gitu, IPB kalau nggak salah ya. Jadi si top 5 peringkat paralel di IPA sekolah aku itu mendaftar PTN yang sama, dan alhasil kelimanya nggak ada yang lolos sama sekali. Dan ternyata penyebab gak lolosnya itu karena
sekolah aku tuh di blacklist sama IPB gitu, dan gak ada yang tahu satupun siswa di sekolah aku, bahkan guru BK-nya pun gak tahu kalau sekolah aku di blacklist sama IPB gitu. Itu karena katanya angkatan sebelumnya, di angkatan 2017 ada yang keterima di IPB, diambil, cuman pas di tengah jalan siswa tersebut entah cuti atau keluar atau DO, aku gak tahu, pokoknya nggak kuliah lagi gitu. Jadi ya otomatis IPB akan memblacklist sekolah aku gitu. Dan sayangnya siswa tersebut gak laporan ke sekolah gitu, jadi guru gak ada yang tahu kalau IPB memblacklist sekolah aku gitu. Ya begitulah, makanya harus banget hati-hati masalah blacklist. Kedua yang harus kamu perhatikan sebelum mendaftar SNMPTN adalah pilih PTN yang sudah ada alumni dari sekolah kamu yang masuk PTN tersebut. Jadi sebaiknya kalian memilih PTN yang pernah ada alumni sekolah kamu yang masuk lewat jalur SNMPTN tentunya ya. Karena kalau udah ada alumni dari sekolah kamu yang masuk PTN tersebut yang kamu tuju, itu akan lebih besar peluangnya untuk kamu diterima gitu. Karena kayak si alumni tersebut tuh kayak pembuka jalan buat kalian, buat para adik kelasnya untuk masuk ke PTN tersebut gitu. Jadi ya biasanya kalau udah ada alumni dari sekolah itu nantinya akan berkelanjutan gitu. Jadi si PTN tersebut nerima lagi akan lebih banyak siswa yang masuk SNMPTN dari sekolah. Ketiga yang harus kamu perhatikan adalah perhatikan performa alumni sekolah kamu di PTN yang akan kamu tuju. Nah, banyak banget nih orang yang gak tahu hal ini. Jadi adanya alumni sekolah di PTN yang akan kamu tuju itu memang memperbesar peluang kamu masuk lewat jalur SNMPTN. Tapi itu tuh juga akan memperkecil peluang kamu untuk masuk lewat jalur SNMPTN. Lah, kok bisa? Ya bisa dong. Jadi kayak apa ya, alumni sekolah kalian tuh kayak sebuah sampel dari sekolah kalian. Jadi PTN akan melihat, akan memperhatikan, akan memantau performa mahasiswa yang lolos jalur SNMPTN gitu. Jadi misalnya alumni sekolah kalian yang lolos SNMPTN itu performanya baik, berprestasi di kampus, dan IPK-nya bagus, maka PTN pun tidak akan segan untuk menerima atau merekrut mahasiswa dari sekolah kalian lagi lewat jalur SNMPTN gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan alumni sekolah kalian performanya buruk, IPK-nya bobrok, dan banyak kasus gitu bermasalah di kampusnya, maka PTN juga akan mempertimbangkan kembali, bahkan tidak akan merekrut lagi, tidak akan menerima lagi mahasiswa baru dari sekolah kalian lewat jalur SNMPTN gitu. Jadi penting banget buat kalian mengetahui performa alumni sekolah kalian di PTN yang akan kalian tuju. Apakah alumni sekolah kalian itu performanya baik? Hal keempat yang harus kamu perhatikan adalah pilih PTN yang sedaerah dengan tempat tinggal kamu. Yaps, memang tidak bisa dipungkiri kalau sistem SNMPTN itu kayak sistem zonasi di sekolah ya. Memang tidak menutup kemungkinan kalau siswa lintas daerah juga bisa diterima di SNMPTN. Tapi sejauh yang aku observasi, sejauh yang aku amati, kalau sistem SNMPTN itu tiap PTN pasti mendahulukan putra-putri daerahnya. Jadi sebaiknya kalian pilih PTN yang sedaerah dengan tempat tinggal kalian. Hal kelima adalah jangan lintas jurusan. Siapa nih di sini yang akan lintas jurusan? Ya gimana ya, lintas jurusan tuh pro dan kontra ya. Ada yang diterima, ada yang enggak, tapi kebanyakan yang enggak diterima sih. Logikanya. Kalau misalkan nih kalian IPA, terus mau ngambil manajemen kan masuknya rumpun sosum ya buat IPS gitu. Nah nanti di seleksi SNMPTN, panitia yang nyeleksi mau lihat nilai apanya di rapot. Rapot kalian isinya biologi, kimia, dan lain-lain, ilmu eksak doang gitu. Jadi nggak linear gitu nilai rapot kalian dengan jurusan yang akan kalian pilih. Jadi kemungkinan untuk lolosnya akan sangat kecil sekali. Itu pun sebaliknya, kalian yang IPS mau mengambil jurusan IPA juga atau jurusan saintek juga
akan sangat kecil peluangnya gitu. Ya, lebih baik kalian tetap ambil jurusan yang sejurusan, yang linear dengan jurusan SMA kalian. Tapi ya kalau memang rezeki sih, panitia bisa apa? Banyak kok teman-teman aku yang lintas jurusan dari IPA ke IPS keterima gitu. Ada yang dapat psikologi UIN, dapat bahasa Prancis UPI dan lain sebagainya. Banyak kok. Itu tergantung hoki juga kali ya. Gak tahu dah. Aku juga dulu SMA-nya IPA. Terus SNMPTN lintas jurusan ngambil HIUGM. Lolos? Enggak dong. Iya, itu sebaiknya kalian pilih jurusan yang linear dengan jurusan pas kalian SMA gitu, jangan lintas jurusan. Ya kalau mau lintas jurusan juga usahakan dibantu dengan sertifikat-sertifikat kejuaraan provinsi, nasional, bahkan internasional. Karena biasanya yang mencantumkan sertifikat-sertifikat itu mau lintas jurusan juga bisa gitu keterima. Jadi itu kira-kira teman-teman hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mendaftar SNMPTN. Kira-kira ada 5 ya kalau nggak salah. Aku rangkum lagi. Yang pertama adalah pastikan kalau PTN yang akan kalian tuju itu tidak memblacklist sekolah kalian. Yang kedua adalah pilih PTN yang ada alumni dari sekolah kalian. Yang ketiga adalah perhatikan performa alumni sekolah kalian di PTN yang akan kamu tuju. Yang keempat adalah, bentar lupa lagi. Yang keempat adalah pilih PTN yang sedaerah dengan tempat tinggal kalian. Dan yang kelima adalah jangan lintas jurusan. Pilih PTN yang sesuai dengan jurusan kalian di SMA. Oke, jadi segitu dulu video yang aku buat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Buang buruknya, ambil baiknya, dan mudah-mudahan kalian lolos SNMPTN-nya biar gak capek-capek UTBK lah kayak gua. Ngapain? Ya, jadi segitu dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga lolos SNMPTN-nya. Jangan lupa zakat, puasa, naik haji, umroh. Jangan lupa syahadat, puasa, sholat. Jangan lupa berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa makan, tidur. Jangan lupa untuk minum juga agar tidak dehidrasi. Oke? Bye-bye.